Kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah proyek raksasa yang katanya sih bakal mengubah total perekonomian desa di seluruh Indonesia. Namanya keren, Koperasi Desa Merah Putih. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan besar yang menggantung. Jadi pertanyaannya simpel aja sebetulnya. Ini tuh bakal jadi harapan baru atau malah jadi ancaman tersembunyi buat desa-desa kita? Nah, ini pertanyaan inti yang akan kita coba bedah bareng-bareng. Oke, biar kita semua paham, yuk kita bedah dulu dari awal. Kita perlu ngerti dulu nih, segede apa sih proyek yang lagi kita omongin ini? Soalnya, ini bukan program ecek-ecek, ini proyek strategis nasional. Jadi, apa sih Koperasi Desa Merah Putih ini? Gampangnya, ini tuh sebuah inisiatif berskala nasional. Tujuannya, dengerin deh, kedengerannya mulia banget, melakukan transformasi ekonomi secara fundamental, langsung di jantung komunitas kita, yaitu desa. Setiap proyek gede kan pasti dimulai dengan sebuah visi yang indah ya, sebuah mimpi tentang masa depan yang lebih baik. Sekarang, mari kita lihat apa sih janji manis yang ditawarkan oleh proyek ini? Dan ambisinya itu bukan main-main loh. Tujuannya bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, tapi untuk mengubah secara mendasar perekonomian di level paling bawah. Coba bayangin, ini kan seperti janji sebuah revolusi ekonomi yang diharapkan bisa bawa kesejahteraan buat jutaan orang. Harapannya gede banget kan? Tapi, nah, disinilah ceritanya jadi menarik sekaligus mungkin agak bikin ngeri. Di balik semua janji indah itu, ada harga yang harus dibayar. Dan tebak siapa yang harus bayar? Ya, desa-desa itu sendiri. Siap-siap ya, angka pertama ini mungkin bikin Anda kaget. 58,03%, itu adalah jumlah dana desa yang bakal dipotong. Gila kan? Lebih dari setengah. Padahal kita tahu, dana desa itu kan ibaratnya darahnya desa. Buat bangun jalan kecil, benerin irigasi, buat posyandu. Kalau dipotong segitu banyak, gimana nasib program-program penting di kampung? Dan kalau angka persen tadi belum cukup bikin kaget, coba kita lihat nominal rupiahnya. 34,57 triliun rupiah. Wow, ini bulan cuma angka di layar loh. Uang segitu banyaknya harusnya bisa jadi ribuan kilometer jalan desa atau ratusan ribu program pemberdayaan warga. Tapi sekarang semuanya dialihkan buat satu proyek terpusat. Terus apa akibatnya? Nah ini dia, ujung-ujungnya desa jadi dipaksa buat ngutang untuk membiayai proyek ini. Ini kan ironis banget ya, proyek yang katanya mau bikin desa mandiri, malah diawali dengan menjerat mereka pakai utang. Ini bukan lagi soal duit aja, tapi soal otonomi. Desa yang punya utang, ya gimana mau bebas nentuin nasibnya sendiri. Oke, sekarang kita lihat lebih dalam lagi, gimana sih kontradiksi ini menciptakan resiko yang benar-benar nyata di lapangan. Apa dampaknya buat masyarakat desa sehari-hari? Nah, di sini kita lihat inti masalahnya, berhadap-hadapan langsung. Di satu sisi, ada mimpi besar, proyek terpusat buat mengubah ekonomi desa. Keren kan? Tapi di sisi lain, cara buat mencapai mimpi itu adalah dengan, yaitu tadi, mengambil dana mereka dan memaksa mereka ngutang. Jadi pertanyaannya kan jadi simpel. Bisa nggak sih kita bangun sesuatu yang kuat di atas fondasi yang justru kita bikin rapuh? Jadi setelah kita lihat janjinya yang manis dan risikonya yang cukup mengerikan, kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Dengan semua info ini, gimana seharusnya kita memandang proyek Koperasi Desa Merah Putih ini? Kalau kita ringkas, dilemanya tuh begini. 1, ada proyek keren untuk desa. 2, dananya diambil dari dana desa itu sendiri. 3, akibatnya desa malah jadi harus berutang. 3 poin ini benar-benar merangkum paradoks besar dari proyek strategis nasional ini. Jadi, akhirnya kita kembali ke pertanyaan yang sama, tapi sekarang kita udah punya gambaran yang lebih lengkap. Dengan semua fakta ini, apakah proyek ini akan benar-benar jadi harapan baru, atau justru jadi bahaya yang mengancam kemandirian desa? Jawabannya bakal menentukan masa depan ribuan desa di negara kita.